Halo Soga Dolu, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, masih setengah 11 ya. Silakan, Oh Soga ya, Dolu. selamat pagi-pagi Edis. Ya, Jadi Soga tidak boleh Dolu, kita nyala kamera dulu bang. tidak, Kamera nyala dulu baru tidak ngomong. boleh kita mengganggu agama orang lain lah, bilang menyembah Iya, patung. bang. Tidak ada Abang tertulis nyala dulu Bapak. kamera, bang. Abang Tidak nanti usah, tidak usah, ngomong tidak usah, panjang tidak usah. lebar. Abang saya kasih ngomong 1 hari, tapi nyalakan kamera dulu. Silakan. Tidak usah nyalakan. Soalnya begitu tidak boleh kita singgung agama orang lah, ya kan? Jangan bilang menyembah-nyembah patung. Tidak ada Oke tertulis lah, dalam baiklah, Injil itu. baiklah. Ayo, ya baca Alkitab itu. Yang pasti Anda bukan orang Kristen. Ayo silakan, silakan. Gini teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, saya ingin membuat channel saya ini se-fair mungkin, ya, seobjektif mungkin. Makasih Bang Jo, makasih. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kesempatan kepada seseorang itu untuk mengeluarkan semua kemampuannya, argumentasinya. Tapi syaratnya nyalakan kamera dulu ya. Seperti itu. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kat Pet Felis Hulu. Ya, selamat malam Kat Pet Felis Hulu. Selamat malam. Selamat pagi menjelang siang, Kat Pet Hulu. Selamat siang, Edis TV. Silakan Bang, kamera nyala dulu. Bang, silakan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Shalom. Oke. Saya mau tanya dulu Bang, Abang Kristen atau Muslim? Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Oh, Kristen. Nampaknya Abang mau kontra atau mau apa ini? Ini kontrak. Oke, silakan. Silakan Bang. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, ya sebagai apologet yang sejati, ya saya harus tantang apa yang menjadi perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen atau Kristiani tentang penyembahan ini, Pro Edis TV. Silakan Bang. Tadi sempat saya dengarkan tidak membuat patung ya, tidak membuat patung apapun itu. Jadi Jangan kalau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, maupun yang ada di bumi, maupun yang ada di dasar bumi di dalam air. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. baik, kalau sepotong-sepotong kita kalau sepotong-sepotong kita tafsirkan, apalagi kalau kita masuk di dalam itu dengan ide argumen kita sendiri, tidak bakal kita dapatkan artinya yang sesungguhnya. Oke, Ya, silakan. kita itu harus tahu sebelum. Dulu Bang, kenalan dulu. Abang dari gereja apa ini? Saya Katolik. Gereja Katolik. Iya, saya Katolik. Oke, ya. Saya masih melakukan observasi, Bang. Saya begini. Saya ini sudah melakukan observasi. Jadi beberapa orang itu mengakui bahwa dia menentang ajaran seperti ini. Orang-orang Katolik sendiri, Bang. Tetapi saya masih melakukan observasi apakah itu hanyalah oknum atau memang ini resmi ajaran Katolik. Kalau memang itu resmi ajaran Katolik, maka nanti mungkin di hari ke-8 saya akan memberikan kesimpulan apakah Katolik itu termasuk Kristen atau tidak. Seperti itu. Ya, silakan. Silakan. Oke, luar biasa Silakan. ya, luar biasa. Ya, Ya. memang kita sama-sama pengikut Kristus, tapi ekspresi iman dan cinta akan iman itu berbeda ya, Pro Edis ya. Baik, Silakan. kita masuk di dalam Keluaran bab 20 ayat 5 tadi yang Pro Edis bilang itu tentang tidak membuat patung atau berhala itu. Nah, kalau kita merujuk pada ayat sebelumnya, sebenarnya itu pada saat bangsa Israel pindah dari Mesir menuju padang gurun, ya, mereka membawa ilah-ilah dari Mesir.
Jadi makanya ada teguran di ayat yang kelima itu. Coba kita baca ayat yang ketiga, Bro Edis. Oke. Nah, ayat kita buka. Atau abang bacakan saja di situ bang. Abang bacakan. Bentar. Ingat ya, di sini kita fair ya. Kalau Oke. Anda mendukung menyembah patung, berdoa kepada patung, saya kasih kesempatan bicara nih. Beda kalau di channel lain pasti dibisukan bang. Nah, silakan. Jadi ini adalah ekspresi iman Katolik, bagaimana cintanya kepada Tuhan Yesus itu dengan caranya apapun, ya, dengan caranya apapun dia melakukannya, ya. Nanti saya berikan gambaran, bang, ya, nanti saya berikan. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Jangan ada padamu ilah lain atau Allah lain di hadapanku. Ini adalah peristiwa. Dibaca dulu bang. Sebelum dijelaskan lebih bagus dibaca dulu. Oke. Jangan ada padamu ilah atau Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, itu ya bang ya. Oke, kalau kita merujuk pada ayat yang ketiga itu ya, teguran kepada bangsa Israel, ya, kepada bangsa Israel karena berhala-berhala dari Mesir mereka telah membawa. Buktinya dari emas-emas yang mereka bawa itu mereka membentuk seekor lembu. Ya, pada saat itu juga didukung oleh Harun. Sehingga di situ mereka menyembah patung emas yang mereka buat itu, sementara Musa dia sedang berhadapan dengan Tuhan pada saat itu. Apakah itu hanya dari Mesir saja atau bahkan berhala-berhala yang termasuk juga berhala-berhala orang Kanaan penduduk negeri itu? Ya memang mereka orang Kanaan, bangsa Israel itu. Bukan. Tadi kan mereka sedang melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yaitu tanah orang Kanaan. Nah, tadi abang bilang bahwa larangan itu berkaitan dengan berhala-berhala yang dibawa mereka dari Mesir, betul? Betul. Nah, perkataan abang itu belum tepat, belum seluruhnya utuh. Termasuk juga berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Kanaan, betul? Supaya jangan engkau berlaku jijik, supaya engkau jangan berlaku curang dengan cara menyembah berbakti kepada benda-benda buatan tangan manusia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, orang Het, orang Yebus, orang Amalek, orang Filistin, dan lain sebagainya. Penduduk negeri itu. Oleh karena itulah maka Tuhan ingin memunahkan bangsa itu dan menggantikan mereka dengan umat pilihan. Betul? Oke. Jadi artinya pembicaraan soal berhala itu bukan hanya berhala dari Mesir saja, tetapi berhala ataupun patung-patung yang memang sudah disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh Elohim, betul? Baik dulu. Silakan. Saya dulu ya. Silakan. Memang banyak sekali itu. Kita fokus dulu pada sejarah dari bangsa Israel dulu ya, yang keluar dari Mesir ini. Memang ada yang di bangsa-bangsa lain, memang ada. Ya, memang ada itu. Kita fokus dulu pada historis perpindahan atau keluar dari Mesir bangsa Israel itu. Jadi pertama-tama dulu kita ketahui berhala itu. Ya, berhala itu berarti ilah atau Allah lain yang mereka sembah pada saat itu. Ya, kita bisa sandingkan dia di dalam satu tawarikh, atau kita harus tahu berhala itu apakah ilah-ilah lain atau apa itu. Kita buka satu tawarikh. Ya, satu tawarikh. Baca bang. Satu tawarikh. Ya, kita ini kan eksegese mengeluarkan, kita bisa memudahkan yang rumit dalam pikiran kita, bukan kita mengandalkan ide dan argumen sendiri. Begitu. Justru saya lihat abang yang selama menggunakan argumen sendiri dan membantah isi Alkitab itu. Argumen sendiri.
Ini sejarahnya bangsa Israel loh. Bukan, Mereka- karena abang mengatakan boleh membuat patung Maria dan sujud berdoa kepadanya, betul? Nanti belum sampai kita di situ, Bang. Oke, silakan, Kita bahas dulu silakan. historisnya ini. Kita bahas Silakan. historisnya ini. Ya. Bab 16. Bab 16 ayat yang ke-26. 16 26. Apa katanya di situ? Buatan tangan manusia. Ya, betul? Oke. Oke. Saya lanjutkan Silakan, ya. lanjutkan. Jadi kami orang Katolik, itulah ekspresi iman kami. Kita di sini tidak bahas salib, Bang. Kita di sini tidak bahas salib. Mohon fokus dulu, Bang. Kita di sini membahas mengenai Contohnya dulu. Patung juga kan? Patung Tuhan Bang, Yesus. saya tidak bahas salib di sini, Bang. Yang saya bahas adalah patung Maria, Bang. Abang tahu? Coba Abang lihat di sini. Ini patung siapa, Bang? Oke, ya, patung Maria, ya. Oke, ini patung apa? Patung apa siapa? Dewa Dewi. Ya, nggak tahu lah. Pokoknya patung siapa gitu nggak tahu. Nah, menurut Abang, kalau Abang baca Alkitab, bolehkah seleb atau gambar Allah, kita itu adalah gambar Tuhan, Bang. Kita itu adalah baitnya, merupakan gambaran citra daripada Tuhan. Bolehkah kita mengotori citra Tuhan yang ada pada diri kita ini dengan cara merendahkan diri kita, meminta berdoa kepada patung buatan tangan manusia? Bagaimana, Bang? Saya ulangi lagi. Tenang dulu, tarik napas ya, Bang ya. Tarik napas. Di dalam Alkitab, bolehkah kita melakukan tindakan-tindakan seperti berdoa, sujud, menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia ataupun kepada benda-benda seperti yang terlihat di gambar ini? Boleh tidak? Kalau ekspresi gaya seperti itu tidak juga seperti itu dalam gereja Katolik. Oke. Anda lihat di sini perbedaannya apa? Perbedaannya kan hanya patungnya. Kalau ini patung nggak tahu siapa, kalau di sini patung Maria, betul? Iya, betul. Nah, hanya beda patungnya saja. Betul? Nah, Iya. sekarang pertanyaan saya, di mana di dalam Alkitab diajarkan bahwa boleh sujud berdoa kepada patung Maria atau patung Yesus ataupun patung Santo ataupun patungnya Gondoruo atau siapapun? Silakan. Tunjukkan ayat Alkitab bahwa Tuhan Yesus, para rasul mengajarkan untuk berdoa meminta kepada patung Maria ataupun patung Yesus. Silakan. Kalau di dalam kitab suci masih belum saya dapatkan, Bang. Tetapi Baik. itu ekspresi iman Baik, kami. kalau seperti itu, oke. Anda tadi terima kasih, Bang, atas pengakuan Anda. Belum Anda dapatkan. Saya mau kasih Iya, tahu, Bang, tidak nanti akan sedikit, Bang, saya ada biar di- nanti giliran Anda ngomong. Terima kasih Anda mengatakan tidak Anda dapatkan, dan saya pastikan tidak akan pernah Anda dapatkan di dalam Alkitab, ya. Sekarang begini, Bang. Kalau demikian, siapakah sesungguhnya? Sedikit lagi, Bang. Nanti Abang saya kasih ngomong. Kalau demikian, sekarang siapakah yang memberitakan Injil yang lain? Adakah saya atau malah Anda yang memberitakan Injil yang lain yang tidak pernah diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul? Adakah Rasul Paulus? Adakah Rasul Petrus? Adakah di dalam Alkitab
perintah untuk berdoa dan meminta kepada patung? Terima kasih Anda sudah jawab tidak. Jadi Bang, yang memberitakan Injil yang lain itu adalah kalian Bang. Seperti itu. Silakan. Gini Bang, Silakan. makanya Bang, perbedaan sumber iman kita, ya, perbedaan sumber iman kita di situ ada letaknya. Kami ada 3 sumber iman, bukan hanya kitab suci, tapi masuk dalam tradisi suci. Itu yang dinamakan tradisi suci bagi kami, Bang. Oke, tradisi siapa itu meminta kepada patung Maria? Kami itu, ya, apa namanya, menerima. Bang, pertanyaan saya begini, Bang. Tradisi, oke, tradisi dari mana itu meminta berdoa kepada patungnya Maria? Meninggal. Bang, ingat Bang, saya berkata Bang, demi nama Tuhan kita Yesus Bang, bertobatlah. Kembalilah kepada pengajaran yang benar. Jadilah seorang Katolik yang sejati tanpa harus sujud dan berdoa kepada patung Maria. Jadilah engkau Katolik, jangan engkau keluar dari agama Katolik, tetapi jadilah Katolik yang sejati dengan memberitakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Jangan memberitakan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat yang menyuruh Anda untuk berdoa kepada patung-patung. Seperti itu. Saya katakan ini dengan kasih. Saya katakan ini dengan menyebut nama Tuhan kita Yesus. Apakah salah ketika saya beritakan kebenaran kepada Anda, Bang? Tapi saya tidak terima ajaran Anda, Bro Edis. Saya tidak terima karena Saya tidak mengatakan ajaran saya, Bang. Saya tidak pernah membawa ajaran saya. Ajaran Edis buanglah ke tong sampah. Tetapi yang saya beritakan adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan berdoa kepada patungnya Maria, kepada patungnya Santa, kepada patungnya Santo? Ada? Di Alkitab mana? Kalau ada Bang, saya lompat dari Monas. Silakan. Siapa yang menyembah di patung itu? Menghormati. Kami berdoa di hadapan Bunda Maria itu, dia adalah tabut perjanjian bagi kami. Itu ekspresi iman kami. Bang, tadi Anda sudah mengatakan bahwa tidak pernah Tuhan Yesus memerintahkan berdoa kepada patung. Bahkan Anda katakan itu tradisi suci. Bukan, saya tanya, tradisi dari mana? Coba. Ya, Pertanggungjawabkan perkataan Anda. Tradisi dari mana? Berdasarkan para rasul. Ya, berdasarkan para rasul. Oke, Jadi, siapa para rasul? Siapa para rasul yang berdoa kepada patungnya Maria? Sebutkan satu rasul yang berdoa kepada patungnya Maria. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan. Harus dalam kitab suci. Harus dalam kitab suci. Rasul siapa yang Anda maksud? Hah? Rasul siapa yang Anda maksud? Harus dalam kitab suci. Oke, kalau Anda memfitnah rasul-rasul, akan bertambah lagi dosa Anda bertumpuk-tumpuk. Coba, Anda punya sumber kitab dari mana yang mengatakan bahwa ada rasul yang meminta berdoa kepada patungnya Maria? Silakan. Harus dalam kitab suci. Terserah Bang, mau dalam kitab apapun. Tunjukkan satu orang rasul yang berdoa kepada patungnya Maria. Kita buka aja kisah para rasul, Bang. Silakan. Saya buka dulu. Silakan. Karena saya mengasihi ya saudara-saudara saya orang Katolik, makanya saya beritahu ini. Banyak orang Katolik itu yang punya suara seperti saya, tapi mereka diam, mereka tidak mau ngomong. Seperti itu. Silakan. Apa abang perlu bantuan? Perlu call a friend? Ayo bang, gimana? Apakah saya
Apakah Anda mau supaya saya doakan? Ini jarang-jarang loh saya mau doakan ini. Coba selama Anda lihat saya live, mau nggak Anda pernah lihat saya doain orang? Oh, belum pernah. Ayo gimana Bang? Mau berdoa dengan saya? Ayo, kita sama-sama berdoa. Ayo, doa pertobatan. Ayo Bang. Mau? Ayo. Berdoa dulu, biar saya Enggak, cari mau Abang doa pertobatan. Ayo. Ayo, Abang berdoa sama saya. Ayo. Ayo. Mau? Halo Edis TV, kau harus bertobat Edis TV. Kok malah jadi saya yang disuruh bertobat, Bang? Saya mau ajak Anda berdoa supaya Anda berdoa pertobatan. Ya Tuhan, aku bertobat dari dosa-dosaku yang telah mengatakan kepada orang-orang supaya berdoa kepada patung Maria. Mohon ampun ya Tuhan atas dosaku. Semoga dengan jalan yang sekarang ini banyak orang mendengar dan juga ikut bertobat daripada dosa berdoa kepada patung. Mau doa seperti itu bareng saya? Jadi Bang Edis, saya sudah... Nggak mau dia teman-teman, luar biasa. Jadi, barangkali kalau kita gambarkan mungkin Anda pernah SD, SMP, SMA menghormati bendera. Bang, tadi Abang bilang kisah para rasul, Abang lari lagi ke saya ke SD, SMA apa lagi, Bang? Dengan sehati dalam Silakan. doa bersama dengan beberapa perempuan ya dan saudara-saudara Yesus. Terus? Terus? Jadi mereka dari mereka dasar kami berdoa bersama seperti itu. Ya itu berdoa Bang. Ya memang berdoa gimana? Loh, ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan berdoa kepada patung Maria. Di mana di situ berdoa kepada patung Maria? Ya Tuhanku. Di mana Bang di situ doa kepada patung Maria? Gini aja Edis TV yang mengandalkan ide dan argumennya sendiri. Justru saya tidak mengandalkan ide dan argumen. Justru Anda itu yang melakukan hal demikian Bang. Dengan cara memfitnah Alkitab, memfitnah Injil dengan mengatakan bahwa Injil lah yang menyuruh berdoa kepada patung. Bang, saya mengatakan kepada Anda demi nama Tuhan Yesus Bang. Dengan kasih saya katakan kepada Anda, supaya Anda jangan menambah-nambah dosa Anda dengan cara berkata dusta. Seperti yang diucapkan oleh RK alias Rokok Kudus. Dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh menyembah patung. Ya Tuhan Bang, dosa macam apa yang akan Anda tanggung ini? Betul itu Edis TV. Betul. Tuhan menyuruh nyembah patung. Astaga. Berat. Coba di mana Bang? Tuhan suruh sembah patung. Silakan Bang. Mau lihat? Silakan Bang. Silakan. Bentar ya. Luar Bentar. biasa ya Tuhan. Kayak gini ternyata mereka. Silakan. Di dalam Keluaran. Coba dibaca Bang, baca Bang. Saya baca ya. Pada saat Allah menyuruh Musa membuat patung ular, hanya melihat saja mereka sembuh, mereka hidup. Itu disuruh membuat patung ular tembaga. Ini gara-gara, sebentar Bang, ini gara-gara Bom-Bom dan Rudy Yohanes ini. Bom-Bom dan Rudy Yohanes mendukung. Supaya apa? Supaya lanjut berdoa kepada patung itu. Supaya Bom-Bom dan Rudy dapat duit. Ya, Bang. Coba, dibacakan saja. Bacakan Bang. Biar kita nggak debat. Dibacakan. Kita baca ya. Astaga, luar biasa mereka. Silakan. Ini pun hanya melihat saja loh Edis TV. Belum lagi berdoa mereka. Ya, apalagi kalau berdoa luar biasa kan? Silakan dibaca Bang. Astaga. Jangan luruskan jalan kami karena sudah tahu kami jalan kami. Ya, silakan Bang. Silakan baca. Tapi TV mempersesat yang lain itu. Tinggal 4.000,7. Biasanya ada 50.000. Sudah masuk di Pastor Hero sekarang gitu.
Bang, begini. Pastor Hero, karena ajaran STV itu tidak sejati. Mana Iya. dia masuk? Iya, nggak apa-apa, Bang. Itu proses, Bang. Begini loh, banyak orang itu pertama dia tidak terima. Nanti kan akhirnya terima. Ya, Roh Tuhan lah yang akan mencelikkan mata orang-orang tersebut. Ya, silakan bacakan dulu. Bacakan. Ayat Bacakan. yang 18. Baca. Keluaran bab 25. Itu bukan dalam kitab Keluaran, Bang, kalau masalah itu. Itu kan bohong lagi kan? Ih, Ide coba sendiri lagi. nggak ada, Bang, itu. Itu ada di dalam kitab Bilangan. Ayat yang ke-21, pasal yang ke-21. Kalau Abang cari di dalam kitab Keluaran ya nggak ketemu. Bab 21 ayat 8 sampai 9. Ya, silakan. Abang cari dalam kitab Keluaran. Silakan. Saya setuju kalau kayak gini. Iya, saya bantu Abang. Abang kan gara-gara nggak pernah baca Alkitab. Masa? Udah Bang selesaikan Ayat baca Alkitab itu, Bang. 8-9. Udah Bang selesaikan baca Alkitab itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Ini pada saat bangsa Israel berkata-kata dalam hati melawan Allah, melawan Musa, sehingga Allah murka. Ya, Betul. sehingga menurunkan ular-ular yang sehingga ular-ular itu memakan Oke, saya sudah mereka. paham, Bang. Saya sudah paham. Jadi di situ hanya Tuhan melihat saja, Bang. Belum lagi berdoa di patung itu, hanya melihat saja. Ya. berat ini tuh. Oke, baiklah. Jadi betul, Bang, yang Anda katakan betul bahwa tuh sebentar, tenang, saya mau ngomong dulu. Yang Anda katakan Lelet. betul. Boleh saya bicara, Bang? Boleh saya bicara? Silakan. Ngelet. Begini, Silakan. Bang. Begini, yang Anda katakan betul bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Tetapi kalau Anda katakan bahwa Tuhan menyuruh menyembahnya, Anda betul-betul sudah gawat, Bang. Tidak ada di situ disuruh disembah, Bang. Di situ disuruh buat dan memandang saja. Barang siapa yang memandang kepada ular tersebut, maka dia akan sembuh. Saya bacakan ya, Bang ya. Saya bacakan. Sebentar, saya tanggapi dulu itu. Edis, saya tanggapi dulu itu, Bang ya. Menyembah ini kan berbakti kan. Apa yang diperintahkan Musa? Tenang dulu, Bang, biar saya selesaikan. Tenang, Bang, biar saya selesaikan. Nanti kalau udah selesai gantian, Bang, Anda bicara, boleh? Boleh? Silakan. Saya bacakan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi tidak ada di sini, Bang, perintah bahwa ular itu harus disembah. Apalagi diganti jadi patungnya Maria, lalu berdoa kepada patung Maria. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Silakan Abang buka 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 2 Raja-Raja 18. Sabar. Ini bukan Google. Ya, sabar kok. Nggak apa-apa, tenang, Bang, tenang. Semoga Anda ini menjadi cerminan orang Katolik nanti yang akan bertobat. Ya, seperti itu. Silakan. Jangan semakin kau ini pengikutmu tinggal 4.000,8 biasanya di mana Lagi yang pada selama kerja ini- mereka, Bang. Lagi pada kerja mereka. Tidak lari sama Romo. Iya, nggak apa-apa lah. Namanya proses waktu berjalan. Silakan. Yang penting rumah Pulau sudah berdiri kan, Bang. Nanti saya ke sana, boleh nginep ya? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Boleh. Silakan. Baca dulu. 2 Sebenarnya, Raja-Raja 18 ayat keempat. Makasih Bang Awal-awalnya Pulgan. Makasih Bang dulu Pulgan. di TV, saya suka sekali.
karena masuk di dalam Kristen pengajarannya, lari saya. Iya, karena saya bahas kesenangan, karena bahas kesenangan kalian sembah berdoa kepada patung, jadi Anda tidak suka. Ya baca, nggak apa-apa. Baca 2 Raja-Raja 18 ayat 4, silakan. 18 ayat 4. 4 ya? 2 Raja-Raja 18 Raja-Raja 18 ayat ke-18 ayat 4. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel masih membakar dupa bagi ular disebut Nehustan itu. Akhirnya apa? Orang Israel menjadi jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena mereka akhirnya berdoa kepada ular tembaga yang dibikin Musa itu. Nah, inilah dosa kalian. Kalian tafsir kalian terjun bebas dari Monas dengan mengatakan, buatlah patung-patung santo-santo, buatlah patung Maria, lalu bakarlah dupa dan berdoalah kepada mereka. Itulah kesesatan kalian yang paling nyata. Beda itu bang, beda. Karena mereka itu fokusnya pada buatan itu yang disuruh Allah pada sebelumnya. Mengapa Anda begitu bebal, Bang? Coba kita kasih contoh. Apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria? Baik, saya akan tunjukkan bahwa kalian membakar dupa kepada patung Maria. Saya tunjukkan ya, Bang ya. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Demikian juga kami di balik buatan manusia itu ya ada cinta ya. Baik. Saya kasih lihat, Bang. Apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria? Coba perhatikan ini, Bang ya. Perhatikan ini, Bang. Tolong disimak. Simak, Bang ya. Lihat, apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria dan menyembahnya? Lihat, Bang ya. Ini menyembah patungnya. Nah, lihat tuh. Kalian bakar dupa, betul? Nah, iya, seperti yang kalian lakukan, seperti yang orang Israel lakukan, membakar dupa di hadapan patung tembaga yang dibuat Musa itu. Jadi bertobatlah kalian, Bang ya. Itu menguduskan, bro. Itu menguduskan, bukan seperti Ya yang sudahlah, intinya seperti yang saya katakan, Bang. Jikalau saudaramu berbuat salah, engkau menegurnya, tetapi ia tetap tidak mau engkau tegur, maka ia akan mati dalam dosanya. Tetapi engkau lepas daripada tuntutan atas darahnya. Seperti itu ya, Bang ya. Jadi pesan terakhir, kembali ke rumah asalmu yang asli. Itu aja. Titik. rumah asli yang mana? Menyembah patung Maria? Kembali ke rumah yang asli, jangan ikuti lupa. Justru Anda yang saya katakan, kembalilah kau kembali kepada pengajaran asli, yaitu pengajaran Tuhan Yesus, bukan kembali kepada tradisi orang Roma yang suka nyembah patung. Oh. Ya sudah, kau di sana. Dia tidak mau bertobat juga. Ayo silakan. Teman-teman sekalian, saya sudah kasih tahu kepada teman-teman tadi ya. Begini, ketika agama Kristen masuk ke Eropa, ke Roma, itu orang-orang Eropa itu memang kerjanya itu nyembah berhala. Mereka nyembah Dewi Artemis, mereka nyembah Zeus, mereka nyembah itu. Sekarang patung-patungnya itu diganti dengan patung-patung yang dari agama Kristen, itu tetap nggak boleh. Jangan, mau bikin kau patung Yesus, mau bikin kau patung siapapun, nggak boleh dibikin untuk disembah dan berdoa kepadanya, nggak boleh. Ya, teman-teman saya kasih tahu ya, ini pergumulan saya. Ya, saya itu bertanya-tanya di dalam hati saya, ya Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus diam saja terhadap orang-orang yang berdoa kepada patung, terhadap orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, terhadap orang-orang yang percaya kepada Injil lain yang asalnya bukan dari dalam Alkitab, yang asalnya bukan dari pengajaran Tuhan Yesus, yang asalnya bukan dari pengajaran murid-murid para rasul. Apakah kita harus diam saja, teman-teman? Ya,
Karena seperti ini dicekokin terus. Pokoknya kita nggak nyembah patung, nggak. Ya, seperti itu. Coba Anda lihat gambar yang ini. Kalau dia ditanya, lu nyembah patung nggak? Ya enggak, itu cuman anu aja, itu cuman menghormati aja. Kalian tahu siapa yang sering pakai baju aku bukan teloli? Siapa? Coba ada ditulisin di bajunya, aku bukan telolis loh. Kenapa dia berkata begitu? Karena semua menunjuk kau telolis kau. Seorang penyembah patung pun dia akan mati-matian berkata, aku tidak menyembah patung loh. Karena seluruh jari menunjuk kau penyembah patung. Nah. Seperti itu ya. Ayo. Silakan, kita kasih naik yang berikutnya. Ada kita kasih ada sebentar ya. By Welaus. Ya, silakan By Welaus. Oke, By Welaus turun. Elang. Sebelum dia ngomong, saya akan ngomong dulu. Kamu berani nggak debat dengan saya tapi saya tutup muka saya? Kamu berani nggak debat dengan saya tapi saya nggak nyalakan kamera? Tadi kita fokus pada topik, mau nggak diskusi buka data? Kamu berani nggak debat dengan saya tapi saya nggak nyalakan kamera? Edis, fokus pada topik. Ya, nyalakan kameramu. Silakan, nyalakan kameramu. Saya akan buka topik ini. Bahwa Ya, patung itu kamera adalah mana? simbol. Bentar dulu, Kamera. saya akan nyalakan kamera. Oke, baik. Ya, kamera Lalu silakan beda nyalakan topik. kameramu. Hadapkan ke wajahmu, Ini saya silakan. buka data ya, buka data ya, buka data. Oke, setuju? Silakan nyalakan kameramu, menghadap ke Berani wajahmu, kamu. perkenalkan dulu dirimu. Dengar dulu. Aku membuka data Baik, untuk banyak alasanmu. Ya sudah, menggunakan kalau gambar banyak itu alasanmu membuka kau dibawa sana. Ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Darlin Situmorang. Ya silakan, Darlin Situmorang. Silakan Darlin Situmorang. Halo. Halo. Ya, silakan Bang. Abang dari Kristen kah Ya. atau dari Islam? Kristen, Silakan Bang. Protestan. Silakan Bang. Apa yang mau Anda Jadi- utarakan? Silakan. Pertama sekali dulu, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Edis TV karena sebelumnya Abang Edis TV ya membuat siaran ini membahas soal agama yang lain ya. Sekarang udah ada perubahan. Itu bagus Bang, bagus. Yang artinya lebih baik yang artinya sesama kita, yang artinya berdiskusi, membahas apa yang kurang, apa yang lemah bagi kita. Jadi saya yang artinya jempol lah sama Bang HTP sekarang, yang artinya nggak membahas agama-agama ya saudara kita yang lain lah kan gitu. Ya. Yang kedua, yang tadi soal patung tadi, kalau menurut saya juga Bang itu nggak setuju juga saya Bang. Yang mana itu Bang? Tapi kalau ditempel di dinding, ini pertanyaan juga buat Abang Edis TV, yang artinya bolehkah atau tidak kita Baik. tempel di dinding, contoh gambar Yesus atau gambar ya salib gitu, salib Baik. kita buat di Pertanyaan yang dinding bagus gitu. Bang. Pertanyaan yang Ya. bagus. Jadi begini Bang. Terima kasih Bang. Penggunaan patung, penggunaan gambar, penggunaan simbol itu tidak pernah Iya. menjadi masalah Bang di dalam Alkitab. Begitu Bang. Saya akan cerita lagi cerita yang sama seperti cerita-cerita yang saya sampaikan kemarin-kemarin. Saya pernah Bang duduk-duduk di sebuah rumah sakit. Ya. Iya. Nah, pada waktu itu saya bersama dengan seorang teman saya Islam. Kejadiannya sudah begitu lama dan saya agak-agak lupa begitu Bang ya. Pada waktu itu saya masih ingat di rumah sakit itu ada patung
dan ada seekor ayam. Jadi ada patung manusia dan ada patung ayam. Lalu teman saya yang muslim ini bertanya kepada saya, apa itu maksudnya kok ada patung, ada ayam? Nah, lalu saya jelaskan, itu adalah patung Santo Petrus. Patung Rasul Petrus. Nah, ayam itu menggambarkan bagaimana Petrus, dia pernah menyangkal Tuhannya, pernah menyangkal majikannya, yaitu Yesus. Dengan berkata, aku tidak mengenal dia. Nah, lalu berkokoklah ayam itu sehingga Petrus menyesal, bersedih dia dan menyesal bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, jadi visualisasi patung itu menggambarkan, menginjili seseorang. Seperti itu. Itulah kebanyakan kita. Kadang-kadang kita juga menyangkal Tuhan kita Yesus demi kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya bom-bom, demi duit, maka dia harus membela menyembah patung. Ya kan? Rudi Iskariot, karena dia butuh duit, maka sembah patung nggak apa-apa, itu Alkitabiah. Makanya Bang, selama patung digunakan untuk visualisasi, semacam pengganti daripada tekstual, dia visual, ya, visualable, itu boleh-boleh saja Bang. Jos, mantap. Tetapi kalau sudah begini-begini sama patung, berdoa, terus bakar-bakar dupa, percik-percik, itu sudah tidak boleh. Begitu Bang. Jadi kalau orang Kristen pajang salib di dinding, nggak apa-apa. Ya, tempel salib di gereja nggak apa-apa Bang. Yang penting jangan sembah-sembah salibnya. Oh begitu terus putar-puterin salibnya. Oh salib, minta duit, begitu nggak boleh. Seperti itu Bang. Itu yang saya ajarkan. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang. Kalau gitu Bang, udah ngerti, Sama-sama Bang. Oke, turunkan aja, Oke, Bang. Ya. kita turun Bang ya. Iya, Oke, iya. thank you Bang. Tuhan berkati. Oke. Sama-sama. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Kita kasih naik ada Kiko Harian. Silakan Kiko Harian. Kiko Haryanto Hutajulu. Kita cari yang kontra dulu ya, seperti yang tadi ya. Halo Kiko Haryanto. Halo juga Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan dulu kamera Anda. Iya Bang, ya sudah dibuka Bang. Ya, silakan Bang Kiko. Apakah Anda seorang Kristen atau Katolik atau Protestan atau Islam? Bagaimana? Kristen Protestan Bethel. Kristen Protestan Bethel. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Saya punya saudara banyak orang Katolik. Begitu Bang Edis. Tapi terima kasih dulu sudah memberikan ruang buat saya pertama kali di Rumbang Edis. Terima kasih Bang. Itu yang pertama Bang. Tapi saya menyampaikan bahwa judul sesuai dengan judul ini saya pernah bertanya. Oke. Kakak saya kandung, dia Katolik emang. Oke. Saya tanya, apakah benar menurut ajaran Katolik menyembah patung, terkhusus patung Bunda Maria? Oke. Mereka tidak mengakui itu, Bang. Oke, kalau sebentar. silakan. Coba terangkan bagaimana saya harus mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Saya katakan sama kakak tuh. Kami tidak menyembah patung, hanya dengarkan deh baik-baik katanya. Kami mengagumi perempuan suci, lewat rahimnya lah dilahirkan Yesus tersebut. Tetapi kenapa Bang Edis? Tapi saya nggak tahu apakah terkhusus bagi mereka-mereka yang tanda kutip melakukan hal tersebut. Apakah Bang Edis pukul rata semua? Saya Pertanyaan izin bagus. bertanya Bang Edis. Pertanyaan mantap nih Bang. Jadi begini Bang,
Bahkan baru saja tadi malam, Bang, baru saja tadi malam ada 2 orang Katolik yang naik, Bang, mengatakan bahwa sekalipun saya Katolik, saya menentang penyembahan patung, saya menentang berdoa kepada patung-patung, baik itu kepada patung Maria, patung Santa, patung Santo. Seperti itu, Bang. Jadi tidak semua orang Katolik ternyata, Bang. Jadi masih ada orang-orang Katolik tertentu yang dia itu garis biblikal. Dia tidak mau mengikuti tradisi-tradisi yang kalau ditanya tradisi dari mana mereka sendiri nggak bisa jelaskan seperti yang tadi, Bang. Dia ngaku itu. Memang nggak ada dalam Alkitab seperti itu. Nggak ada perintahnya seperti itu. Itu tradisi katanya. Tapi waktu ditanya tradisi dari mana, mulailah gagap mereka. Nah, makanya Bang saya katakan tidak semua orang Katolik Bang melakukan berdoa kepada patung Maria. Seperti itu Bang. Ada orang-orang Katolik tertentu yang mereka bahkan menentangnya. Semalam ada 2 orang, teman-teman di sini juga menjadi saksi. Nah, makanya kita Bang dukung orang-orang yang seperti itu supaya apa? Supaya membawa kebenaran itu ke dalam internal umat, supaya umat melaksanakan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bukan melaksanakan apa yang mereka sendiri nggak tahu asal usulnya dari mana. Seperti itu. Terima kasih Bang Edis. Harapan saya ya Bang Edis ya, biarlah orang-orang yang mungkin ya belum memahami betul apa sebenarnya tujuan Bang Edis, tapi biarlah kiranya murni kalau tujuan Bang Edis itu memberitahukan, mengatakan hal yang sebenarnya. Kalau saya boleh bertanya, apakah semestinya sebaiknya di gerbong mereka lah yang sepantasnya untuk mencerdaskan itu, untuk menyampaikan itu, untuk memberitakan itu, pengajaran itu buat yang mereka-mereka yang belum memahami kesempurnaan itu, bahwa tidak diperbolehkan untuk menyembah patung tersebut. Tapi bagi mereka yang belum sadar, yang belum paham, marilah kita tidak pukul rata seperti itu Bang. Ya, saya setuju Bang. Tidak pukul rata Bang. Makanya saya sebenarnya ingin membuat satu observasi khusus begitu ya. Apakah memang itu resmi ajaran mereka atau tidak? Makanya beberapa orang saya tanya Bang, 80% mengatakan iya, tetapi ada orang-orang tertentu nggak pernah ada Bang ajaran Katolik seperti itu. Itu hanyalah tradisi-tradisi yang nggak tahu dari mana asal. Buktinya tadi juga saya tanya, dia nggak tahu. Seperti itu Bang. Artinya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa sebenarnya ini adalah pengajaran di dalam iman Katolik. Begitu. Hanya saja ini ada kebiasaan-kebiasaan non pengajaran yang sudah mendarah daging, mengakar berurat seperti itu. Tetapi ini masih kita lakukan penelitian Bang, apakah itu memang resmi pengajaran atau tidak. Seperti itu. Dan saya belum mengambil kesimpulan apakah itu ajaran resmi Katolik. Seperti itu Bang. Izin Bang Edis. Silakan. Terima kasih buat yang ini. Saya harus jujur ya Bang Edis ya. Kalau abang marah silakan, abang nggak terima silakan, nggak apa-apa. Ya gimana Bang? Di awal-awal saya itu ya pengagum berat Bang Edis. Silakan Bang kalau marah. Kalau saya sih sebenarnya memanggil abang tuh bukan abang, tulang. Karena kalau nggak ada buruda butar ya saya mungkin nggak ada. Tapi izinlah tulang ya, izinlah saya minta maaf. Anggaplah ini apa namanya ya, orang yang nyasar, katakanlah seperti itu, tiba-tiba ada di rumbang tulang Edis. Bang Edis, banyak karena kehadiran tulang Edis, orang-orang yang seolah-olah apa yang dikatakan tulang itu semua 100% benar. Kira-kira salah nggak saya boleh bicara seperti itu tulang Edis? Baik, makanya itu kira-kira apa yang dikatakan tulang Edis 100% benar. Baik, tentang baik. apa saja? Baik, saya jawab ya. Jadi begini Bang, saya itu menerima yang namanya kritik, menerima yang namanya koreksi, tetapi dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Oke. Jadi kalau saya mengatakan bahwa semua yang saya katakan benar, belum tentu. Tetapi coba buktikan di mana salahnya perkataan saya tersebut. Makanya saya berikan kepada orang-orang yang
mengatakan bahwa statement saya itu tidak benar untuk didiskusikan dan nanti penonton sendiri yang akan menilai apakah itu benar atau salah. Seperti itu, Bang. Baik, Tulang. Aku boleh masuk sedikit. Saya Tapi- orang biasa. Tapi kita kasih kesempatan dulu lah kepada yang lain ya, supaya kita fokus ke tema dulu, oke? Oke, nggak berani ngelawan lah kalau udah memang begitu. Iya, karena nanti kita jadi kemana-mana. Kita fokus ke sini dulu, oke? Oke, baik. Kuturunkan ya, Lea. Oke, terima kasih. Yo, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Frisca. Ya, halo Frisca. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Le. Oke, ternyata laki-laki. Silakan, Lai, nyalakan kamera dulu. Oke, silakan, silakan. Lai dari Kristen atau Islam? Kayaknya suaranya delay nih. Oh iya, delay. Oke, Lai, nampaknya kita ada kendala sinyal. Saya ngomong ada suara terjeda. Nanti kita sulit kalau diskusi semacam ini. Jadi saya turunkan dulu ya. Halo? Ah iya, delay. Oke, karena delay saya turunkan ya. Pastikan teman-teman kalau mau naik sinyalnya kuat ya. Sinyal teman-teman itu bagus supaya diskusi kita enak didengarnya, tidak saling terjeda. Kita kasih naik ada Elsa Suidale. Silakan Elsa Suidale. Silakan El. Salam. Ya, salam. Nyalakan kamera dulu, Bang. Salam, Le. Salam. Ya. Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke, silakan. Apa yang mau Lai sampaikan? Silakan. Begini, Le. Saya itu dulu senang banget sama Le. Mau RK, mau Romo, kafe, mau semua saya senang. Oke. Cuman kenapa, Le? Akhir-akhir ini kok banyak justru internal sendiri yang ribut. Kenapa, Le? Karena begini, pertama-tama karena saya mengeluarkan statement-statement yang mungkin tidak dipahami dengan utuh oleh para penonton. Mungkin orang-orang tersebut tidak melihatnya secara keseluruhan sehingga menganggap bahwa statement saya itu sesat begitu. Dan ada modus-modus tertentu yang saya cium, misalnya modus-modus kecemburuan. Karena begini, saya itu yang support itu banyak sekali dari ujung bumi ke ujung bumi. Sehingga apa? Sehingga ketika waktu itu saya mengadakan program untuk mendirikan ya tempat yang rumah apologet ya, itu ya atas izin Tuhan terlaksana, dan itu membuat orang itu cemburu dan menginginkan sesuatu yang sama, sehingga mereka harus mengambil cara-cara culas begitu. Contohnya apa? Contohnya seperti yang dilakukan oleh RK. Saya terus terang saja mengatakan, jadi RK itu dulu kerja dia itu adalah mengupload video-video saya. Jadi video-video saya dia bikin YouTube. YouTube-nya itu nama YouTube dia, tapi isi konten-kontennya itu adalah video saya. Nah, lalu dia memasang di situ nomor rekeningnya. Jadi videonya video saya, nomor rekeningnya nomor rekening dia. Dan itu tidak pernah saya jadikan soal. Tidak pernah saya jadikan soal. Tetapi ketika saya membuat satu program pendirian rumah apologet dan omongan saya terlaksana ya. Ketika saya bilang rumah apologet berarti jadi rumah apologetnya. Nah, ketika itu terjadi membuat banyak orang pengen seperti saya begitu. Dia menginginkan sesuatu.
dari live TikTok ini, dari per-YouTubean ini, pengen seperti Edis. Padahal posisi mereka itu ada di Konoha. Posisi mereka tidak sama dengan posisi saya. Posisi saya adalah posisi yang meninggalkan segala kepunyaan saya. Kerjaan saya tinggal. Kepunyaan saya tinggal. Rumah saya tinggal. Seperti itu. Beda dengan orang-orang yang di Konoha. Mereka tidak meninggalkan rumahnya. Mereka tidak meninggalkan pekerjaannya. Mereka cinta terhadap pekerjaannya. Mereka cinta kepada rumahnya. Sementara saya mengorbankan segala sesuatu itu. Saya pegang firman Tuhan. Jikalau engkau meninggalkan rumahmu, meninggalkan kepunyaanmu, maka Tuhan akan menggantinya. Saya pegang firman Tuhan itu. Puji Tuhan, diganti oleh Tuhan. Bahkan berlipat-lipat. Nah, makanya banyak orang cemburu akhirnya jadi seperti itu. Begitu. Nah, kemudian belakangan ini ada seseorang ya, si Rokok Kudus mengatakan bahwa Alkitab memerintahkan menyembah patung. Nah, ini yang saya tanggapi. Jadi wajar, itu keributan itu adalah sebuah proses untuk menunjukkan sebenarnya siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang benar-benar, atau siapa sesungguhnya yang hanya menghamba kepada mamon atau kepada uang. Makanya kalau saya lihat RK itu kalau live dia akan minta duit untuk beli rokok. Begitu. Ya seperti itu. Ya penonton yang menilai sendiri, penonton yang bijaksana. Kalau saya mengatakan kepada teman-teman kita perlu tempat. Ya karena memang perlu, karena memang saya meninggalkan ke tempat saya. Itu kan sesuatu yang logis. Contoh, kutanya sama Le. Le kerja? Kerja. Le punya rumah? Kontrak. Coba kalau misalnya Le punya rumah, berani nggak kau tinggalkan rumahmu, kau tinggalkan pekerjaanmu untuk melakukan tugas, melawan, mengcounter, mendebat, beradu argumen dengan Donditan dan teman-temannya? Banyak orang nggak mau. Oh, nggak mau, nanti saya tidur di mana? Banyak. Oh, nanti gimana? Saya makannya gimana nanti? Nah, itu saya alami. Saya mengalami itu sebelum terjadi ini. Itu pengalaman panjang, belasan tahun saya mengalami hal seperti itu. Nah, cuman orang tahunya kan di belakangnya saja seperti itu. Orang tidak tahu perjalanannya seperti apa. Begitu. Siap lah, itu aja sih. Saya pingin supaya tidak ada yang namanya perdebatan yang muncul di media sosial. Jadi banyak bertanya-tanya gitu loh. Yang tadinya orang fokus ingin pindah gitu, akhirnya jadi keraguan-keraguan itu ada, Pak. Ya, itu proses, nggak apa-apa kok. Itu namanya sebuah proses di mana akan ada yang namanya friksi-friksi atau perdebatan. Nggak masalah, begitu ya. Yang penting kalau orang mau nyimak fokus yang mana yang benar, nanti akan tersingkap siapa yang benar. Seperti itu. Soalnya maaf nih Le, di kompleks saya ini hampir seluruh setiap hari tuh nonton live aja. Banyak seperti itu. Ya bahkan saya tidak tahu ya. Wah ini Edi, saya itu ya. Waktu saya jalan-jalan ke misalnya nih, saya mau makan ke sebuah warung bakmi. Edis. Di terminal kalau tidak salah di Kampung Rambutan atau di mana. Edis katanya, Edis. Selalu begitu. Makanya saya kemana-mana selalu Edis gitu. Jadi kemana-mana saya nggak bisa lepas begitu. Siap Le. Seperti itu. Oke ya gitu ya. Tetap intinya adalah melayani Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Saya Amin. percaya Terima kasih. saudara-saudaraku yang apologet di TikTok semua melayani hanya untuk Kristus. Baik. Terima kasih Bang. Semangat, ya, Le. Ya turunkan. Ya Le. Oke, saya turunkan ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita teman-teman hanya menjawab, mengcounter orang-orang yang mengatakan kepada kita bahwa iman kita begini begitu ya. Termasuk orang-orang yang ada modus-modus tertentu seperti itu ya. Yang live ya dengan modus tertentu, ayo kita mendirikan ini begitu. Ternyata ujung-ujungnya cuman kirimlah duit rokok. Ya, makanya kalau program tidak jelas itu pasti tidak akan pernah terrealisasi ya, teman-teman ya.
Oke, kita kasih naik ada Marcelinus. Silakan, Marcelinus. Halo Marcelinus. Halo Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Marcelinus. Oke, baik, Marcelinus sudah kita sapa tapi tidak menyahut. Kita kasih yang berikutnya ada Haryanja Channel TV. Ya, silakan, Haryanja Channel TV. Halo Bang Haryanja, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Halo Bang. Halo Bro Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Iya, siap. Oke, Siap, Bro kenalan diri dulu Bang. Apakah Anda Muslim ataukah Kristen? Saya seorang Katolik Bang Edis. Oke, silakan Abangku. Silakan Bang, apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Saya tidak sependapat dengan Bro Edis Oke. yang menyatakan bahwa orang-orang Katolik itu menyembah patung dan berdoa kepada patung. Itu keliru Bro Edis. Baik. Ya. Boleh saya misalnya menunjukkan bukti-buktinya? Boleh Bro Edis. Baik, boleh. Tapi sebelum ke situ Bang, tapi Anda tidak setuju kalau ada orang berdoa kepada patung Maria? Enggak, orang Katolik itu, semua orang Katolik Bro Edis berdoa kepada Bapa di surga. Doa kami baik. itu Tapi ya gini Bang. Bapa yang ada di surga, itu doanya kami. Oke. Redaksinya di Baik. Tapi kalau misalnya Bang, misal ada orang berdoa kepada patung Maria, apakah Abang setuju? itu Bro Edis bukan kepada patung berdoa Edis, tetapi kepada Bunda Maria. Oke, Anda setuju Iya. berdoa kepada Bunda Maria? Iya kan, kita orang Kristen diajarkan orang itu yang mati adalah badannya, tubuhnya. Rohnya itu masih hidup. Dia diangkat ke surga. Jadi berdoa kepada Roh Maria? Jadi bisa kita meminta doa kepada orang-orang yang telah masuk ke surga gitu Bro Edis. Jadi Oke, baik, kita kasih saja contohnya ya. Iya. Kita berikan contohnya dulu Bang, supaya kita apakah kita ini cakap-cakap dusta atau memang ada bukti-buktinya. Baik ya Bang ya. Iya. Kita kasih dulu contohnya ada tadi saya barusan ketemu satu ya. Sebentar ya Bang ya. Oke, kita kasih contoh ya Bang ya. Baik. Oke. Oke, kelihatan ya Bang ya? Iya. Oke. Saya kasih lihat dulu, saya putar. Oke, ini ada seseorang ya. Oke. Ini patung siapa, Bang? Itu patung Bunda Maria. Oke, ini ngapain, Bang? Dia itu melakukan penghormatan lateria. Penghormatan kepada Bunda patung. Maria. Bukan kepada patung, kepada Bunda Maria itu. Patungnya, Bang, Tapi, bukan Bunda. Apa ini Bunda Maria, Bang? Enggak, itu patungnya. Jadi dengan melihat atau di hadapan patung itu, dia menjadi teringat kepada Bunda Maria. Oh, begitu. Iya. Jadi boleh ya berdoa ngomong kepada patung Maria ya. Enggak, yang boleh itu kepada Bunda Maria. Nah, ini Kepada Yesus- Bunda kepada Maria Yesus atau patungnya? Kristus. Enggak, itu hanya untuk memfokuskan kita mengingat Bunda Maria. Oh, Itu begitu. patung nggak ada kuasanya, Dis. Tidak ada itu kuasanya benda tapi kok Oke, sebentar. Kalau tidak ada kuasanya kenapa kok dibakar-bakar dupa?
Itu kalau dupa sama dipercik air itu Bang Edis, itu menghilangkan roh-roh yang mungkin menempel di patung itu Bang Edis. Roh-roh jahat itu. Jadi harus dibakarkan dupa dulu supaya roh-roh jahat tidak Supaya nempel di patungnya. Iya, dibersihkan, dimurnikan gitu. Oh gitu. Jadi Iya. diginikan itu dimurnikan patungnya ya. Iya, nanti kan ada bisa nempel roh-roh jahat dari situ. Jadi kalau didoakan oleh imam, diperciki air atau dibikin dupa suci, itu roh-roh jahat itu akan pergi, begitu Bang Edis. Oke. Berarti kalau misalnya ada orang seperti ini, dia berdoa meminta kepada patung ini begitu, menurut Anda itu ajaran sesuai dengan Alkitab ya? Itu motivasinya kita lihat dulu Bang Edis. Kalau motivasinya hanya penghormatan atau lateria, itu boleh. Tapi kalau Latria itu menyembah memangnya apa? kalau menyembah patung, berdoa kepada patung nggak boleh. Karena Ini ngapain? yang dikatakan Bang Edis tadi, Ini begini loh, berdoa kepada patung Maria loh. enggak, bukan kepada patungnya itu Bang, itu kepada Bunda Marianya. Dia membayangkan di hadapannya itu ada Bunda Maria. Oh Gitu. begitu. Oke, coba sekarang terakhir nih Bang, terakhir. Coba tunjukkan di dalam Alkitab para rasul ataupun pengajaran yang mengajarkan untuk berdoa kepada patungnya Maria. Silakan. Itu nggak ada diajarkan rasul itu Bang Edis. Oh, Berdoa nggak kepada ada. patung nggak ada. Oke lah, Dan terima kasih pasal kalau yang tidak ada Bang. Abang Edis dan pasal yang Edis katakan itu berlaku kepada orang Katolik. Dan orang Oke. Katolik yang pertama menerima pasal itu bahwa tidak diperbolehkan bagimu membuat patung, menyembahnya. Itu nggak memang berlaku sama kami, nggak ada. Saya seorang Katolik tidak pernah menyembah patung. Oke, Iya. berarti kalau seperti ini tidak nyembah patung ya? Tidak Bro Edis. Oke lah, Itu baiklah, ya. kalau di Katolik itu Bang Edis ya, saya utarakan dikit ya. Silakan. Namanya di kami itu ada inkulturatif Bang Edis. Enggak, sebelum ke sana dulu Bang, yang terakhir ini Bang, biar kita nggak kemana-mana. Adakah di dalam Injil baik Tuhan Yesus, baik Maria sendiri, baik para rasul yang mengajarkan untuk berdoa kepada patung Maria atau kepada patung Santo? Sepengetahuan saya Bro Edis ya, tidak ada dalam Alkitab itu. Baik. Kalau begitu yang Abang beritakan ini adalah bukan Alkitab, tetapi Injil-Injil lain, betul? Tidak ada itu menyembah patung di Katolik Bro Edis. Itu Iya. sama dengan kita menghormati bendera itu Bang Edis. Perintah untuk berdoa kepada patung Maria itu tidak pernah ada di dalam Alkitab, betul? Betul, tidak ada itu. Oke, berarti kalau ada orang melakukan seperti itu, artinya dia mengikuti Injil yang lain, bukan Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus maupun para rasul, betul? Ya kita tanya dulu dia apa motivasinya membuat begitu. Apakah ada dia tahu ada Injil begitu? Injil yang tersesat. Tadi Abang bilang Ya sudah nggak ada. Ya itu nggak boleh kita simpulkan Bang Edis. Kita tanya dulu apakah dia hanya penghormatan atau penyembahan. Kan beda penyembahan dengan penghormatan Bro Edis. Oke, Kita kalau hanya ini seperti menyembah ini, Tuhan kalau ini kita. seperti ini seperti ini menurut Anda ini bukan menyembah patung ya? Bukan berdoa kepada dia patung ya? menghormati Bunda Marianya bukan patungnya Bang Edis. Bukan ini loh, orang ini loh. Menurut Anda ini melakukan penyembahan atau berdoa kepada patung nggak? Enggak. Baik. Oke lah, baik kalau seperti itu ya. Saya turunkan. Iya. Iya. Baik. Jadi kalian sendiri yang menilai ya. Ini adalah tugas kita bersama teman-teman ya. Jadi teman-teman, ada orang-orang yang beragama itu dia hanya ikut-ikutan saja. Udah biasa begini ya. Begini teman-teman. Kalau Anda dari kecil sudah dicekokin sesuatu, Anda akan menerima itu sebagai kebenaran. Sehingga otak Anda akan mengatakan kalau misalnya dikasih, dihujamkan begitu sesuatu ke dalam pikiran Anda, sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diajarkan kepada Anda sedari kecil, maka otak itu memang akan seperti itu.
Ya, sama seperti ketika kita berdebat dengan orang-orang yang mengkultuskan sebongkah batu. Dia percaya bahwa batu itu nanti bisa menghapus dosa, batu itu nanti bisa mendatangkan manfaat. Barang siapa nanti kalau cium batu itu maka nanti dosanya hilang gitu. Orang-orang seperti itu, teman-teman, ya, akan melawan apapun kalau kita mengkritik apa yang dilakukan itu. Nah, begitu juga orang-orang yang sudah terbiasa, sudah dicekokin dari kecil untuk berdoa, mengkultuskan patung, percaya bahwa patung itu membawa berkah dan lain sebagainya. Ya, makanya ini butuh waktu, proses. Nah, inilah teman-teman lah, ya, para penonton yang mengerti isi Alkitab, ya. Bersama-sama kita teman-teman menyadarkan yang seperti ini, ya. Kita hanya sampaikan saja, kita hanya beritahukan saja mengenai bagaimana mereka nanti akan sadar, biarlah itu urusan daripada roh Tuhan, ya. Oke, bagaimana teman-teman? Kita rehat dulu karena sudah mau jam 12 atau kita lanjut lagi, gimana? Atau kita kasih naik Yasin, ya silakan. Yasin. Ya, silakan Saudara Yasin. Kita sudah 1,5 jam. Halo Yasin. Yasin. Oke, baik, kita turunkan ya. Sebenarnya kita juga perlu menggaungkan ini kepada para apologet-apologet lain, ya, supaya kita menyuarakan hal ini, supaya barang siapa yang berdoa kepada patung, ya, yang percaya bahwa ada roh di dalam patung tersebut, itu mereka menjadi sadar, ya, seperti itu. Oke, nampaknya kita rehat dulu saja, betul? Rehat dulu kita. Oke lah ya, kita rehat dulu ya teman-teman kiranya. Makasih Bang Obi. Wow. Wah. Makasih ya Bang Obi ya. Thank you Bang Obi. Teman-teman sekalian, apa yang kita lakukan ini itu memang harus kita perbuat. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, saya ingatkan lagi, di dalam Alkitab, jikalau ada orang yang dia itu melakukan satu kesalahan, maka orang tersebut akan mati dalam dosanya. Tetapi, jika kita tidak memberi peringatan kepada orang tersebut, maka kita itu akan menanggung juga kesalahan. Tetapi barang siapa yang berdosa tetapi kita peringatkan kepada dia dan dia tidak mau bertobat, dia tidak mau berbalik, maka ia akan mati dalam dosanya, tetapi kita lepas daripada tanggung jawab kita. Seperti itu jelas firman Tuhan. Di dalam Alkitab beberapa kali dikatakan contoh-contoh Sadrak, Mesa, Abednego, seperti yang abang tadi dari gereja Bethel sudah ingatkan, SMA. Bagaimana Sadrak, Mesa, Abednego tidak sudi untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Jadi teman-teman, di dalam Alkitab itu sudah jelas. Nah, mereka orang-orang yang berdoa kepada patung ini, mereka itu melakukan tafsir bebas terhadap Alkitab dengan mengatakan bahwa Musa yang menyuruh membuat ular tembaga. Itu cuma dipandang saja aja bisa ini, berarti disembah nggak apa-apa. Ini kan udah tafsir yang betul-betul udah nggak jelas kemana-mana ini. Nah teman-teman,
semua diskusi kita itu sudah kita simpan tadi di video di YouTube. Jadi teman-teman yang mau nonton, mau ngecek di YouTube-nya ada di sini ya. Saya balikin dulu kamera saya. Nanti teman-teman yang barusan datang